Inilah teman-teman uniknya kalau ber-KKN ya. Jadi bahasa sederhana drama tadi sesungguhnya memang itu sering terjadi baik dalam internalnya sendiri ataupun bahkan dari eksternalnya sendiri. Namun apapun itu kalian harus dapat melampaui dinamika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan kita di sini Bincot, bincang olahraga atau keolahragaan. Nah, teman-teman, kali ini saya ditemani oleh dua orang. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwasanya olahraga itu menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN tahun 2005 terdiri dari 3 ruang lingkup: pendidikan, prestasi, dan rekreasi. Nah, kali ini kita akan mengulik sedikit seputar pandangan umum dalam sudut pendidikan, walaupun tidak spesifik di pendidikan olahraganya, ya teman-teman. Tapi di sini kita mengulik tentang pengalaman pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Nah, khususnya di perguruan tinggi itu kan banyak mata kuliah kan? Ya. Nah, banyak mata kuliah, salah satu subjeknya adalah KKN atau kuliah kerja nguli nyata. Bukan yang lain? Bukan ya. Oke, kita ada 2 narasumber kali ini. Silakan perkenalkan. Saya Desta. Iya, Desta dari mana? Dari fisika. Fisika. Kampusnya mana dong? UNY. Oh, UNY. Nah, kalau yang ini? Saya Cinta dari FIK UNY. FIK UNY. Ya, teman-teman, 2 teman kita ini kebetulan memang mahasiswa saya. Mereka kemarin pada saat KKN juga pembimbingnya saya. Banyak hal-hal yang menarik di balik itu semua. Nah, kita coba ulik sedikit-sedikit lah ya. KKN, Desta ataupun Sinta, silakan boleh berkomentar ya. Menurut pandangan kalian, apa sih yang ada di benak kalian pertama kali tentang KKN? Desa. Desa. Terus? Desa. Oh, mirip-mirip nama nih, Desta. Desa. Desa. Nah, kalau Cinta? Seru ketemu orang-orang baru. Seru. Dari fakultas lain kan. Oh. Pasti nanti lebih bermasyarakat lagi. Lebih bermasyarakat. Lagi kan di desa. Oh, ujung-ujungnya desa ya. Iya sih. Oke. KKN dengan kata kunci desa. Padahal KKN itu kan tidak semuanya itu pasti di desa tuh. Di pinggir kota malah ternyata kemarin. Di pinggir kota, Kita di kota iya. malah. Nah, itu makanya. Nah, selain itu nih, setelah sudah tahu pemahaman, ujung-ujungnya sebagian besar kan kalau KKN itu ditempatkan di wilayah pedesaan lah ya. Nah, sekalipun tidak yang banget pelosok, masih ada, tapi ada juga yang sekarang sudah tidak terlalu ke pelosok-pelosok. Setelah tahu kalian itu ber-KKN pasti akan terjun di desa, ya kan? Terus gimana kalian mempersiapkan diri nih untuk turut ke desa itu? Persiapan apa yang kalian lakukan? Mental. Kenapa kok mental? Uang sih kalau aku, soalnya pasti bakal ngeluarin banyak uang. Wah, oke, 1 mental, 2 uang. Apa nih mental kenapa? Mental karena istilahnya kalau yang biasa di kota pasti shock culture sih, Mbak. Oh iya, so culture, betul sekali. Memang ada masalah apa dengan culture di desa dan kota? Kalau di kota kan orangnya banyak kan bodo amat peduli setan gitu, Pak. Oke. Nah, kalau di desa tuh Setan aja dipeduliin. ya gitu, bodo amat peduli Iya. setan gitu. Istilahnya lu mau ngapain Terserah. emang urusan-urusan lo gitu. Kalau Kalau di di desa desa? tuh kebanyakan ngurusin apa ya? Istilahnya salah dikit aja bisa jadi gosip satu kampung gitu. Apa namanya, ruang lingkup komunikasinya tuh rengket gitu ya, deket gitu ya. Saking deketnya itu sekecil apapun itu bisa jadi bahan konsumsi publik. Skip tapi ya. Oke. Kenapa kok duit? Pasti banyak ngeluarin uang. Lah kenapa kok? KKN katanya tadi ke desa senang, kita berbaur dengan masyarakat. Desa lebih banyak teman baru, lah kok malah
ada unsur uang juga? Karena nyatanya emang gitu sih. Oh, gimana tuh ceritanya kok bisa sampai kayak gitu? Di luar ekspektasi aja pengeluarannya. Oh. Lah kok bisa sampai pengeluarannya di luar ekspektasi? Makan bayar. Makan bayar, terus? Terus kayak misalnya patungan gitu ya. Oke. Jadi bukan dana dari desa, maksudnya sebagian dari desa tapi lebih banyak dari kita. Oh, jadi memang sumber keuangan finansialnya itu masih banyak dari swadaya, belum didukung oleh pihak-pihak terkait yang lain ya. Jadi dari desanya kayak lebih mengandalkan kita gitu. Kita yang lebih banyak ngeluarin uang untuk mereka gitu, bukan yang saling membantu. Kenapa tidak mencoba untuk ke lembaga yang lain, mungkin siapa tahu bisa mendapatkan bantuan? Gak tahu sih. Nggak tahu. Oke, terus yang berikutnya lanjut. Kalian kan akhirnya pada saat ber-KKN itu kan harus dikondisikan dalam satu populasi itu. Padahal background kalian tuh kan beda-beda nih, ya kan? Ada yang dari fisika, ada yang dari olahraga, ada yang dari ekonomi, ada yang dari bahasa, ada yang dari komunikasi dan lain sebagainya, banyak. Teknik, campur baur di situ. Bagaimana strategi kalian itu untuk bisa menyatukan visi, misi dan lain sebagainya dengan latar belakang yang sangat beragam tadi? Gimana tuh biar bisa kompak nih satu kelompok nih? Karena kan pasti idealisme masing-masing tuh biasanya kalau teman-teman mahasiswa tuh tinggi sekali tuh. Pasti sih. Iya, tuh gimana caranya untuk melebur segala sesuatunya itu? Dengan menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi. Gimana sih cara komunikasinya? Sering ketemu, rundingan, Oke. menyatukan tukar pikiran gitu. Oke. Kalau Desa gimana nih? Menyatukan peran dari yang backgroundnya beda-beda ya, Pak. Iya. Emang kalau di mana-mana sih susah-susah Susah-susah gampang sih ya. gampang. Sebenarnya ego sih kalau itu balik ke Oke, manusianya lagi sih, Pak. Betul. Mm-mm. Terus gimana cara kalian bisa Kalau- menyamakan frekuensi itu? Padahal sinyalnya kan beda-beda. Emang istilahnya kudu balik lagi ke visi kalian di KKN sih. Sebelum KKN kan pasti kelompok udah ada istilahnya, udah ada proker, terus tujuannya mau ngapain di desa ini. Paling enggak kalau emang udah ruwet buat masalahnya ya balik lagi ke tujuan kalian kesini tuh ngapain gitu. Oke. Istilahnya kayak komitmennya lah. Komitmen, ya betul itu ya teman-teman, komitmen. Kalau kita sudah berkomitmen biasanya apapun pasti akan dilakukan, ya. Selama komitmen itu kita jaga konsistensinya pasti berlangsung dengan sesuai arahan. Nah, ngomong-ngomong dengan komitmen ya kan. Tahu dulu. Ngomong-ngomong dengan komitmen ya, kira-kira ada gak hal yang menjengkelkan di saat kalian KKN tuh? Banyak. Oh banyak. Apa saja sih? Aduh, nggak bisa nyebutin saking banyaknya. Wah, ini berarti gak ada nilai nih kalau kayak gitu ya. Kira-kira apa yang menonjol, yang menjengkelkan pada saat KKN nih? Ya, kebanyakan drama sih. Kebanyakan drama. Apakah semua di sini mania drakor kok pinter berdrama segala macem? Hah? Dramanya di mana coba? Kan mungkin kisah masing-masing berbeda-beda tuh. Di mana di dramanya? Soal makanan sih. Kalau di tempat kita mungkin soal makanan ya, Pak. Waktu di pengalaman kita. Sebenarnya Oke. dramanya bukan dari internal anak-anaknya, malah dari Eksternal ya. eksternal gitu sih dramanya, puterannya. Inilah teman-teman uniknya kalau ber-KKN ya. Jadi bahasa sederhana drama tadi sesungguhnya memang itu sering terjadi baik dalam internalnya sendiri ataupun bahkan dari eksternalnya sendiri. Namun apapun itu kalian harus dapat melampaui dinamika itu. Karena apa? Seyogianya inilah media kalian. KKN itu media kalian untuk mengimplementasikan sedikit teori ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah.
ya kan? Nah, sehingga kesimpulannya ada gap nih. Harapannya dari ber-KKN dengan kenyataannya, ternyata seperti ini nih. Nah, itu padahal baru berapa waktu, hanya 1,5 bulan, ya kan? Nah, besok kalian terjun berprofesi di luaran sana, di masyarakat sesungguhnya, itu sampai seumur hidup. Nah, berapa banyak warna lagi yang akan kita temui? Lebih banyak lagi. Oke, nah, biar adil nih, hal yang menjengkelkan itu pasti ada. Tetapi hal yang menyenangkan begitu pula itu apa saja sih pada saat kalian ber-KKN kemarin? Sering mainnya. Oh, sering main ya? Wah, di belakang berarti nggak bener nih. Laporannya tiap hari capek. Menghibur diri. Menghibur diri. Kenapa? Kenapa kok harus butuh main? Padahal kan di masyarakat itu juga sudah sama saja dengan bermain. Beda soalnya. Beda. Di mana bedanya? Suasananya. Apa suasana yang nggak didapat pada saat KKN sama di kota atau di kampus? Kehangatan masyarakatnya, Pak. Kehangatan masyarakatnya. Gimana Itu yang bikin masyarakatnya? ngangenin sih kalau dari aku sih. Ya balik lagi dari yang orang kota biasanya cuek, tapi orang desa orangnya sopan-sopan gitu. Oke. Terus peduli juga, kadang apa ya istilahnya, Mau berbagi. kita tuh nongkrong gitu cuman modal kopi aja udah bisa seneng gitu, Pak. Oh, sesimpel itu Sesimpel ya. itu, happy ya. Bahagia itu sederhana ternyata ya. Minus gitu. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira nih teman-teman, baik Desta ataupun Sinta, dari pengalaman kalian kemarin ber-KKN di tempat KKN, itu mana kesan yang banyaknya, yang menyenangkan atau yang menjengkelkan kah? 50-50. 50-50. Berarti adil nih. Iya, adil. Adil sekali ya. Ya, jengkelnya dapet, ya, senengnya dapet, ya kan? Kalau bahagianya dapet gak nih? Dapat. Oh, dapet. Perlu bocoran gak? Nanti ya. Oke, memang KKN itu harus dimaknai kok, apapun itu. Sekalipun kita biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi pada saat turun ke lapangan, namun banyak pembelajaran di sana. Kita harus berakulturasi. Berarti apa? Kita harus belajar beradaptasi ke lingkungan, siapapun itu, dimanapun itu, dan kapanpun itu, ya kan? Sehingga kita tuh nggak bisa menyusun standar kita terhadap semua orang. Betul. Ya kan? Sisi yang lain kita juga harus memahami orang yang di luar kemampuan kita atau bidang kita. Kan kita nggak bisa nih, oh olahraga paling hebat, oh fisika paling hebat, oh teknik paling hebat, nggak bisa. Ternyata kita butuh berakulturasi di situ, baik sesama ataupun dengan masyarakat. Oke, sebelum ke yang lain-lain, kira-kira Mas Desta sama Mbak Sinta itu punya pesan-pesan apa nih? Sebelum ke pesan-pesan, kesan-kesan apa dulu nih pada saat kalian menjalani program KKN? Kesan-kesannya? Kesannya happy aja sih. Happy aja. Enggak ada yang lain, cuma gitu-gitu aja. Datar banget Soalnya kayaknya. kalau aku KKN kemarin, yang lain mungkin banyak yang apa ya istilahnya, kayak drama inilah itulah gitu. Kalau aku kan emang base-nya orangnya bodo amat gitu kan. Oh ya. Ya udah, Sabodo bodo teing amat gitu ya. Bodo amat itu urusanmu gitu kan, artinya gitu aku kan. Tapi aku mencoba ya udahlah enjoy gitu, meskipun ada yang mempermasalahkan ini cuci piring lah itulah apalah, udah enjoy aja lah gitu. Enjoy aja. Ya. Pokoknya selama kita enjoy tuh insya Allah ya endingnya tuh bakal menyenangkan. Tapi itu tips yang cukup bagus juga, cukup jitu juga. Apapun yang ada di hadapan harus kita lalui. Tidak boleh kita hindari. Karena kalau kita hindari nggak selesai-selesai. Betul. Berarti harus kita lalui. Terkait dengan cobaan masalah ya sama seperti itu. Ada masalah ya harus dilalui. Syukur kita bisa mendapatkan solusi. Apa solutif? Solusi. Oh, solusi. Itu kalau solutif itu punyanya Bu Tejo ya, bukan punya kita ya. Oke, kalau Mbak Sinta, Apa tuh? Kesan. kesan-kesannya selama ber-KKN.
kekeluargaannya sih. Kekeluargaan. Dari orang-orang yang biasanya kayak itu kan dari pendidikan matematika kayak gitu-gitu kan. Jadi yang awalnya nggak kenal jadi kayak saudara. Oh, belajar bermasyarakat lah ya. Kita berbaur dengan masyarakat, kita berakulturasi dengan masyarakat, yang akhirnya kita mudah beradaptasi suatu saat ke lingkungan manapun. Setelah kesan-kesan pesan-pesan nih mungkin bagi teman-teman yang belum pernah merasakan KKN, manakala besok mereka hendak ber-KKN, ada nggak nih pesan-pesan atau tips-tips, trik-trik dari Mas Desa ataupun Mbak Sinta nih biar nggak galau banget sih ya. Kalian besok pada saat mau turun itu, wah, easy going aja gitu. Gimana Mas Desa? Ada pesan-pesan khusus nggak nih? Ada. Apa? Gimana tuh? Jangan baperan. Jangan bener. baperan. Iya, itu soalnya masalahnya Itu kalau itu. masalah utama kalau udah ada yang baperan tuh pasti bakal istilahnya kayak butterfly effect gitu Pak. Wow, istilahnya tinggi sekali di butterfly effect. Aduh, nggak nyampe otak saya ya. Saya taunya butterfly itu merek sepatu teman-teman. Jadi itu masalah kecil bisa jadi gede. Jadi gitu. gede, oke. Jadi gunung es ya, dia ya. Oke, berarti intinya kita harus saling menjaga kondisi khususnya perasaan satu sama lain ya kan. Karena kan, apapun harus selalu solid ya. Iya betul. Tuh, kalau Mbak Sita nih, biasanya cewek nih kalau baper urusannya baper nih. Ya sama aja sih Bapak. Sama aja, baper juga. Nah, kamu baper nggak? Enggak. Oh enggak. Beneran? Beneran. Oh bener. Oke, teman-teman yang baru hendak KKN, apabila kalian menonton video ini, itu beberapa hal yang cukup simple ya yang harus kita maknai kalau kita hendak ber-KKN. Intinya, kita pada saat ber-KKN dimanapun itu, kita ini adalah tamu. Kita ini adalah pendatang. Jadi kita harus beradaptasi dengan kondisi tempat yang akan kita tuju. Ya, jadi jangan terlalu tinggi idealisme kita. Dan apapun sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Karena teman-teman mahasiswa itu biasanya idealismenya sangat tinggi-tinggi kan? Iya kan? Nah, jadi ya harus bisa, kalau bahasa Jawanya itu lembah mana andap asor gitu ya. Artinya apa? Gak tahu juga saya, malah bisa nyebutnya doang. Gak tahu maknanya apa, artinya apa. Oke. Nah, teman-teman juga jangan lupa, terkadang KKN itu bisa dimaknai dengan jauh lebih dalam. Contohnya apa? Kuliah kerja nyata bisa berubah menjadi kisah kasih nyata. Itu endingnya. Mereka berdua jadian, guys. Tapi kan gak di KKN. Tapi nggak di KKN itu. Kan akibat KKN. Iya, iya. Iya. Tapi dulu jadiannya kan setelah nggak KKN. Oh, setelah KKN ya? Sebulan setelah KKN. Tapi kalau nggak KKN nggak ketemu nih berdua nih. Iya sih. Tapi Oh, yang satu fisika, satu olahraga, satu ke utara, satu ke selatan, ya kan? Nah, Satunya tapi tuh. jangan dilihat yang ininya, jangan lihat yang terakhirnya. Maknai dulu yang pertama, ya, kuliah kerja nyata. Jangan langsung punya niat mencari kisah kasih nyata. Nah itu Oke, guys. biasanya Biasanya itu. salah kaprah apa KKN. Wah sekarang kan banyak yang mikir gini. Wah KKN nggak bisa nyari jodoh gitu. Oh, ajang dong. Nah itu yang salah persepsinya, makanya selama KKN mungkin jadi baperan. Nah itu mindset orang-orang kan KKN dapat jodoh gitu. Sebentar. Berarti kalian ini ada yang memperebutkan dan diperebutkan kalau gitu? Oh pasti ada kalau KKN Pak. Iya. Oh, pasti ada. Kalau aku lihat di kelompok-kelompok yang lain di desa-desa lain gitu, kabupaten lain atau mana yang angkatanku, oh pasti ada yang favorit, Oh, yang gitu. direbutin gitu. Oh iya. Kayak saya dong. Wah, wih. Langsung nggak terima mereka. Nah itu mungkin dari situ ya Pak, dari yang berangkat karena niatnya mereka wah cari jodoh gitu, wah cari pendidikan gitu lah. Mungkin dari situ jadi mereka kebawa baperan gitu jadi orangnya. Mungkin iya. ya, mungkin saya Betul. masih Tapi kebanyakan mindsetnya gitu sih. Oh iya. Oh, baru tahu malah saya. Apakah itu tren kekinian, saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau tahu saya dulu KKN itu ya kita betul-betul terjun ke masyarakat. Masalah nanti ada yang jadian, itu bonus plus. ya kan? Ya, kebetulan saya nggak jadian kalau saya kebetulan ya, walaupun ada yang ngejar juga kan. ibu-ibu. Istri gua denger tuh guys. Oke, sementara untuk hari ini sampai di situ dulu. Stay tune, pantengin terus channel ini. Besok kita akan ngulik lagi seputar obrolan receh yang luar biasa, yang
pasti banyak lah kisah-kisah yang lainnya yang lebih menarik. Khususnya teman-teman yang mau ber-KKN, jangan kutip poin yang kedua. Kutip poin yang pertama. Fokus. Ya, fokus. Sekali lagi, fokus poin pertama. Ini bonus. Kebetulan aja. Kebetulan saja. Pas saja Oke, gitu. terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Ya, ya. salam sehat dan salam bugar selalu. Stay tune.